Negeri 3 Maluku Utara, dan yang kami hormati Kepala KPU dan pegawai Kepala Penggerak SMA Negeri 3 Maluku Utara dengan melakukan puji bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Acara pembukaan kegiatan workshop optimalisasi aksi nyata implementasi kurikulum merdeka Sekolah Penggerak SMA Negeri 3 Maluku Utara Jumat 20 sampai 21 Oktober 2023 dimulai. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, hadirin silakan berdiri. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kita semua. Pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Pengawas, dan para dewan guru peserta pelatihan hari ini dan esok akan berlangsung selama 2 minggu. Dan juga yang hadir adalah pegawai tata laksana. Marilah kepada kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat karunia-Nya, atas segala perlindungannya. Maka kita semua berada di sini untuk memulai dengan kegiatan workshop atau weekend pagi ini dalam acara pembukaan. Adapun kenapa alasan dilakukan kegiatan ini? Karena yang pertama adalah di dalam kegiatan refleksi pembelajaran setiap hari Jumat yang dilaksanakan oleh sekolah, kita katakan bahwa ada hal-hal yang perlu kita bersama-sama duduk untuk bisa memberikan solusi terbaik atau saling berbagi praktik terbaik untuk bisa pengembangan di dalam kegiatan sekolah penggerak ini. Karena sasaran utama dari sekolah penggerak adalah selain kita melakukan proses transformasi perubahan yang terjadi baik di sekolah maupun nanti pada saat kita berimbas ke sekolah
kita lihat pembangunan sekolah-sekolah sampai sekolah-sekolah mangrove bukan hanya di ibu kota kabupaten tetapi sampai ke desa. Kalau kita SMA itu ya, biasanya sampai ke ibu kota kecamatan. Kalau pendidikan dasar itu dia sampai ke desa. Tapi atas bisa terdiri dari lebih dari dua sekolah. Yang kedua ini lihat atau sesuai dengan aspek pembangunan sarana prasarana. Aspek pembangunan sarana prasarana ini perkembangan memang sudah berjalan sesuai dengan target pemerintah. Walaupun pada kebijakan-kebijakan tertentu masih ditemukan pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satuan. Saya kasih contoh ini jangan terjadi di SMA, tapi di SMK itu sering terjadi. Sekolah kejuruan itu kadang dia butuh penelitian dengan kategori high-tech, teknologi tinggi. Begitu bantuan diberikan ternyata gurunya tidak bisa mengelola. Sehingga alat itu hanya disimpan berpuluh-puluh tahun lalu rusak. Dalam perkembangan sarana prasarana juga memang masih belum selesai karena kebutuhan ataupun kondisi yang terjadi di semua lapangan itu berbeda-beda. Kita akan contoh saja di negara kebutuhan sarana prasarana untuk tingkat itu pun belum besar. Ada masih dengan ada itu sarana penunjang semuanya belum. Yang ketiga ini dan yang faktor paling besar dalam pembangunan pendidikan adalah penanganan sumber daya manusia atau guru pegawai di satuan. Ini yang sekarang menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Dari Undang-Undang Nomor 23 terus pemerintah membidik lanjut dengan pemberian pos bagi satuan pendidikan, bantuan operasional sekolah. Tujuan utama pencarian pos itu hanya satu, memastikan bahwa seluruh peserta didik itu harus lulus sesuai dengan kategori usia aspek bidangnya. Kalau sudah di atas sudah 15 tahun menuju 16 tahun, baru yang bersangkutan sudah harus tamat pendidikan dasar. Sudah usia di atas 18 tahun sampai 21 tahun, yang bersangkutan dipastikan harus tamat pendidikan menengah. Sehingga ada akhir cerita di situ nilai ataupun angka partisipasi APM dan APK, partisipasi murni dan partisipasi khusus itu harus yang sampai terjadi siswa kategori usia sekolah pendidikan menengah yang tidak lulus satuan pendidikan. Makanya kan kepala sekolah, bagaimana saya harus bilang, kadang kepala sekolah itu sekarang pada dilematis jika siswanya itu dinyatakan harus tidak naik dalam tidak lulus. Jadi seorang kepala sekolah akan berupaya sedemikian rupa dengan pertimbangan ABC yang bersangkutan harus lulus. Kalau tekanan pemerintah itu harus lulus. Jangan sampai ada usia 18 tahun dari pengangguran tanpa lulus atau pendidikan hidup di dalam masyarakat. Karena pemberian bos tadi itu memastikan kejiwaan kewajiban dan 12 tahun itu tidak boleh ada angka usia sekolah itu yang tidak lulus yang tertanda di dalam komunitas masyarakat. Itu tujuan pemberian bos. Pemerintah Provinsi Maluku sejak 2009 menindaklanjuti itu dengan memberikan WOPP walaupun sampai dengan saat ini
dan kita selalu mengeluh bahwa nominalnya masih sangat kurang. Tetapi harus diakui bahwa sejak wajar 12 tahun bergulir, walaupun menjadi provinsi ketika yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat untuk pemberian POPB bagi warga. Tujuannya tadi sudah menetapkan anggap pola dalam perkembangan dewasa ini. Yang tadi saya bilang bahwa masalah utamanya adalah pengadaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bapak Ibu bisa perhatikan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan dosen. Amanat seorang guru atau itu harus punya 4 kompetensi dasar. Yang pertama itu kompetensi sosial. Sebagai seorang warga kita harus punya kompetensi bermasyarakat, saling kenal mengenal, punya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Setelah itu seorang guru lagi harus punya kompetensi kepribadian, harus punya pribadi yang baik. Kenapa? Karena kata guru itu kalau dikasih kepanjangan, guru itu disuguh dan ditiru. Semua yang dilakukan guru itu akan ditiru, diikuti oleh seorang peserta didik. Makanya kita harus punya kepribadian yang baik. Jangan sampai salah ucap tujuan kepada peserta didik lalu dia mencontoh itu sampai dia dewasa. Yang ketiga dari kompetensi dasar seorang guru adalah pedagogik. Pedagogik dulu. Dia mau jadi guru harus tahu untuk menjadi guru ini apa yang harus dia miliki. Bersyukurlah jika Bapak Ibu adalah seorang lulusan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Kenapa harus saya sampaikan ini? Karena berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten itu terjadi secara nasional, di mana terjadi pemekaran kabupaten kota serta pemerintah daerah mengambil satu kebijakan pengangkatan guru dari tahun pendidikan. Kalau versi saya, sebenarnya itu tidak jadi masalah, tergantung masing-masing orang mau jadi guru atau tidak. Biar sarjana pendidikan dan itu ditemukan saya sudah banyak di Maluku Tenggara yang datang saya dari bercerita karena malas belajar. Karena sarjana pendidikan. Jadi sebagai seorang guru tadi harus punya kompetensi pedagogik. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Setelah itu baru punya kompetensi profesional. Ini yang sekarang lagi ditekankan dan masuk dalam salah satu program sekolah bergerak. Bapak pengawas, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru, pegawai sekalian yang hormat. Pelaksanaan program sekolah penggerak ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa program sekolah penggerak ini menjadi satu katalis, satu cara pemerintah untuk segera membangun pendidikan di mana peserta didiknya harus unggul secara literasi dan toleransi, tetapi lain dari harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sebenarnya di Indonesia sudah jauh dari kurikulum KBK itu, kurikulum KBK 2004 itu sudah ditekankan masuk
KTP 2009 ada lagi sampai di dalam juknis kelulusan itu tertera dengan jelas poin 2-nya. Seluruh peserta didik dinyatakan naik kelas atau lulus dari satuan pendidikan jika memiliki nilai karakter minimal baik. Itu syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Tetapi dalam aplikasinya, di dalam pelaksanaannya, kadang-kala salah dilakukan. Mengapa saya bilang salah dilakukan? Karena ternyata dalam penilaian yang dilakukan oleh seorang guru selama kurang lebih 10 tahun di 2004 sampai 2010, selama KPK sampai dengan KTP itu, seorang guru itu menilai nilai pengetahuan itu setara dengan, jadi kalau pengetahuannya 90, maka KP juga baik. Pokoknya lihat pengetahuan saja. Kalau beda dengan ini, berita punya mantan capsek ya, mantan bilang pokoknya lihat saja kalau desa legal itu bantu itu atau 30 ke atas. Pada internal yang juga dulu guru di SMA negeri 3 ini, dulu SMA negeri 2 TKC. Beliau biasa bertanya bilang lihat saja, pokoknya yang desa bagus-bagus begitu kalau pasti karakter bagus. Tapi kalau lulus dari desa, kalau apa-apa lah desa sendiri kiri kan itu berarti siap-siap tidak. Ternyata dalam penilaian jadi ada yang salah memberikan penilaian. Terus memang di dalam saya melihat perencanaan yang ada dalam Silabus dan RPP guru selama program kurikulum 2009 itu dilaksanakan. Ternyata format-format yang ada itu hanya jadi pelengkap pendidikan bagi guru. Hanya dibuat saja di dalam format MPP-nya, tetapi tidak pernah ada tindak lanjut dalam sampai kepada. Maka di kurikulum merdeka dirubah. Jangan terlalu banyak penilaian dalam terbang, tetapi langsung penilaian proses. Dikatakan lagi itu di program sekolah guru apa program sekolah penggerak itu adalah penilaian proyek itu yang harus bapak ibu paham itu dulu. Bapak ibu yang hormati yang berikut yang mau saya katakan bahwa program sekolah penggerak ini sudah dilaksanakan, tapi dari awal pemerintah sudah kasih sudah kasih lampu kuning, hati-hati karena ada tantangan luar biasa dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Apa permasalahan? Permasalahan pertama adalah masih ada sekian banyak guru yang tidak mau berubah. Silakan Bapak Ibu baca-baca sebuah ulasan analisis terkait dengan sekolah ini. Itu permasalahan. Dan itu terjadi bahwa dalam satu komunitas masih ditemukan sekian banyak guru yang apatis terhadap perubahan. Itu tidak boleh terjadi. Kalau dari awal kita sudah tahu bahwa kendalanya ini, harusnya kita berusaha penyelesaian itu dan sampai terjadi kondisi dalam satu pendidikan. Yang kedua adalah proses pemberdayaan itu berjalan tidak cepat. Maksudnya mungkin ya tadi di kepala sekolah sampai nanti yang menjadi narasumber dan contoh itu teman-teman yang ada namanya narasumber nasional yang menjadikan di sini karena kami yang dapat pemerintah itu untuk satuan pendidikan itu dia bisa berubah sendiri. Targetnya 3 tahun. 3 tahun satuan pendidikan ada perubahan yang signifikan terkait dengan peningkatan proses pendidikan. Dia sendiri harus mampu merubah baik itu di dalam lingkungan satuan pendidikan ini atau khusus perubahan. Jangan tetap seperti yang dulu.
biarkan yang dulu menjadi milik yang bisa dengan atau yang ada. Yang berikut, Bapak Ibu, eh, program sekolah penggerak ini di dalam tujuan pelaksanaan program sekolah penggerak yang tadi disampaikan bahwa membangun sumber daya manusia yang multirampil segala macam dengan profil pelajaran Pancasila itu akan bisa terwujud jika guru di sekolah penggerak itu tahu dan memahami bahwa sebagai guru di sekolah penggerak sesuai amanat kurikulum merdeka harus mampu menghadirkan proses pembelajaran yang diferensiasi. Kemudian diferensiasi itu berarti dengan kebutuhan peserta didik, jangan sesuai dengan keinginan bapak ibu. Kalau siswanya dia ingin harus belajar A, bapak ibu harus mampu dan fasilitasi yang bersangkutan ke sana. Jangan sampai tetap mengacu pada rencana yang bapak ibu buat. Nah, ini kan beda nih. Rencana ini kan beda dengan yang dulu. Yang dulu itu kita semua dipacu untuk mengikuti Permendikbud terkait dengan SKN. Jadi bapak ibunya kalau kita mau berkembang, pokoknya terkait dengan SKN itu, semua guru itu dipacu untuk harus menyelesaikan tadi bukan sekilas target kurikulum. Standar SKS, standar kompetensi lulusan, terus sampai turun ke KD, KD, segala macam itu sudah ditetapkan pemerintah dan kita disuruh untuk diwajibkan menyusun program pengarah ke sana. Lambat lalu dan pembelajaran itu berlangsung sampai dengan evaluasi segala keputusan keinginan duit sudah diperlukan lewat suara PGRI, suara dari komunitas-komunitas ikatan guru lainnya sudah memberikan kewenangan mutlak kepada satuan pendidikan yang istimewa bagi guru untuk mulai dari perencanaan sampai evaluasi bapak ibu pendidikan sendiri sesuaikan dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan wilayah kita masing-masing lingkungan kita. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman pengawas yang jadi masalah utama bagi saya, guru-guru bisa merancang sendiri proses pembelajaran kita. Yang masalah adalah bagaimana bisa merancang. Masalahnya bapak ibu lakukan survei awal dan segala macam mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap peserta itu sudah sedikit. Karena sudah pasti atau anak ini dari kalau kita bicara literasi dan numerasi masih ada sekitar 5-10% membaca terbata-bata. Dan itu terbalik untuk numerasinya. 5-10% bisa sampai. Kita akan coba. Kalau itu ya itu kalau kejuan apalagi yang desimal yang persen segala macam itu tahu. Karena dulu itu ditanya jawaban ABCD itu masih menjadi rebutan semua peserta didik. Tidak ada satu peserta didik yang berani memastikan bahwa 5,8 itu adalah 0,6 sekian. Ya, pokoknya semua jawaban dalam tersebut sampaikan guru pastikan dia yang betul jadi nggak boleh. Itu siswa sekarang. Berarti kan tidak masalah kan itu bapak ibu harus mampu
merancang sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian dalam proses ke depan. Kemarin ketiba dari Bapak-Bapak Dewan Pendidikan dari Provinsi Maluku, Pak Kasep nanti dari konsultasi diskusi dengan Bapak Pengelola pastikan bahwa proses kegiatan kurikulum apa namanya implementasi kurikulum Merdeka Sekolah Negara itu berjalan sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah setiap tahun. Jangan sampai semua sudah lakukan yang pertama IPM dan tahun kemarin, ketika sampai di sekolah dan terkait dengan kurikulum mereka ada guru yang tidak tahu sama sekali. Ini masalah. Informasi yang saya tidak tahu apalagi aplikasi dalam proses. Ini jadi catatan buat kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita meninggalkan yang tadi jadi catatan pemerintah bahwa kita tidak bisa berubah, itu harus kita. Mari semua kita harus berubah karena untuk menyiapkan peserta didik yang unggul tampil dan seterusnya tadi sampai di pembelajaran Pancasila, kepala sekolah dan gurunya harus bagus dulu, harus punya skill yang mumpuni dulu baru bisa menyiapkan peserta didiknya baik sesuai dengan target pemerintah dan target pemerintah. Itu beberapa hal sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, selamat pagi buat kita sekalian. Dan akhir petunjuk, selamat petunjuk dan tidak ada. Saya membuka secara resmi in-house training di Instagram SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Jumat 20 Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hari ini yang kami hormati, mendengar dari seluruh yang ada ketentuan kegiatan saat ini, kita lanjut aja di doa. Dan doa ini dipandu dengan bersama dan ini bisa. Baiklah, mari Bapak Ibu kita kegiatan kita hari ini dengan Bapak Tuhan. Tapi karena pada kesempatan ini saya membawakan doa sesuai dengan jalan iman. Oke, saudara dan Bapak Ibu yang sesuai. Mari kita dalam nama Allah Bapa dan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena dalam kehidupan kami pada saat ini Engkau berkenan menempatkan kami keluarga besar di Negeri 3 Maluku Tenggara beserta para pengawas dan pimpinan kantor cabang Maluku Tenggara untuk mengikuti, membuka dan memulai kegiatan workshop organisasi aksi implementasi hukum. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohonkan rahmat dan berkatnya atas seluruh proses kegiatan yang akan kami jalani hari ini dan besok. Kami mohon selalu kudusmu menyertai hati dan hati kami, agar dengan hati yang terbuka kami mampu memahami perubahan zaman yang berimbas pada perubahan kebutuhan wilayah sekitar. Dan semoga dengan hati yang terbuka juga kami mampu menerima kekurangan dan keterbatasan kami untuk menguasai perubahan zaman teknologi.
Kami mohon bukalah pikiran kami juga, agar dengan pikiran jernih dan bijaksana, kami mampu menguasai dan lebih terampil menjalankan apa yang menjadi tuntutan saat ini dalam konteks implementasi kurikulum merdeka. Pada yang lemah dan terbatas, jika mengandalkan kemampuan kami, maka semuanya itu akan sia-sia. Oleh karena itu, pada saat ini Tuhan, kami lepas campur tanganmu, agar semua yang kami lakukan itu berguna demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di muka bumi ini. Namun kami puji dan kami muliakan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa demikian adalah perubahan kegiatan workshop optimalisasi seminar implementasi kurikulum merdeka sekolah penggerak SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selamat hari. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada tim kegiatan. Ya, oke, baik, Bapak Ibu, kita diminta untuk potong sesi bersama. Untuk itu, saya minta dari pengaturannya di dalam lain sesi. Ya, Bapak Ibu di luar tidak bisa karena kita semua harus dengan tema yang ada di depan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu diminta untuk kita konsentrasi terlebih dahulu. Oh iya, oke, Bapak-Bapak di depan yang lainnya lebih. Boleh. Iya, balik. Nanti Bapak Ibu mungkin kita lihat. Ya, tadi duduk, kita duduk. Ini duduk saja. Kita yang duduk aja di sini. Jadi setelah kita mengikuti pembukaan, maka sesuai dengan jadwal in-house training pada siang hari ini, yaitu strategi implementasi sekolah penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sehingga tidak membuang-buang waktu, mari kita sama-sama mengikuti apa yang
disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu waktu kami sediakan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Semangat. Ya, saya percaya bahwa kita semua selalu bersemangat. Pagi ini materi awal yang akan saya sampaikan kepada kita semua yaitu tentang strategi sekolah penggerak. Memang kemarin sudah di dalam kegiatan IHT awal, di dalam komite pembelajaran sudah kita pernah saya menjelaskan tentang orientasi ini. Tetapi di dalam perjalanan ada yang masih bertanya-tanya, sasaran sebenarnya dari siapa? Jadi ini yang perlu hari ini saya akan lagi membuat komitmen kepada kita semua untuk lebih memahami tentang sasaran utama atau strategi utama di dalam sekolah penggerak. Jadi apa sasaran sebenarnya yang akan kita lihat di dalam program sekolah penggerak? Ini dia mengarah kemana? Sebenarnya sasarannya dari visi pendidikan Indonesia. Ya. Di mana dikatakan bahwa visi pendidikan Indonesia itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bergotong royong, dan terakhir adalah berbineka global. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat bahwa sasaran yang ada yang utama yang perlu kita lihat. Tetapi memasuki ini, yang sebenarnya kita lihat di sini adalah refleksi yang sasaran utama di sini nanti
Ibu. Kalau ini dijalankan, berarti kita sebagai katalis ini berjalan. Kemudian yang kedua, diawali dengan apa? Tadi, kepala sekolah. Kemarin kita mendapat bimbingan. Ya, selama 1 bulan. Habis kemarin juga kami ikut di Bali juga kegiatan bimbingan. Ya, bimbingannya itu adalah dan guru-guru juga. Sekarang juga yang kemarin kita ikut IKM, IHT. Habisnya sekarang kita ikut lagi ini. Ini sebenarnya adalah kita buat lagi di refleksi tadi di awal saya katakan. Kita buat refleksi pembelajaran terus untuk terus berubah. Karena yang dikatakan Kacap tadi, mindset kita ada juga kita paham menyusun modul ajar. Yang hanya diadopsi dari PMM pun masih belum dipahami. Saya kemarin kasih supervisi kepada guru, pendidik. Saya bisa mendapatkan kajian hanya baru 2 orang, 3, tapi saya mendapat masukan bahwa sebenarnya yang alur dari kegiatan pembelajaran yang kita buat ini apa. Sampai akhir. Dan asesmen awal itu sangat perlu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh pembelajaran nanti ke depan. Tetapi setelah saya lihat kemarin di kelas 10 saya ikuti, yang belum mengenai itu adalah asesmen awal dan kegiatan asesmen formatif akhir, asesmen akhir. Ini belum sama sekali dijalankan dengan baik. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau jika ini berjalan, maka semua akan bisa terdapatkan. Dan di sini gambaran yang tadi sudah disampaikan, yang dikatakan hasil belajar kita itu literasi numerasi harus, karakter harus, Bapak Ibu. Bukan hanya kurikulum, kesiswaan yang nanti urusan ini, kita semua yang ada di sekolah ini. Kemudian, khususnya mereka mengenai karakter, ya. Literasi numerasi. Jadi kita buat program, saya sudah arahkan ke kurikulum untuk membuat program secara terperinci untuk benar-benar juga nanti di tahun 2024 sudah saya sampaikan bahwa operator akan kita juga sama-sama akan duduk dan membuat perencanaan anggaran untuk lebih meningkatkan literasi numerasi kita menjadi naik. Semoga 2023 kita sudah lihat kemarin hasil, nanti ini kita lihat lagi hasil yang 2022 kemarin sudah revisi masuk 2023 untuk rapor pendidikan kita. Kita akan lihat akan mengalami kenaikan atau tidak dalam literasi dan numerasi. Apa dia masih tetap kita sudah masuk ke warna orange. Kita belum, kalau di karakter kita sudah menjadi hijau, tetapi di literasi kita kuning dan numerasi kita masih merah. Ya. Jadi sasarannya ini. Ke depan ini akan mengalami perubahan atau tidak? Ini yang saya harapkan. Jadi ini Bapak Ibu sudah mulai membayangkan ini atau belum ini? Ya. Sasarannya. Kemudian lingkungan sekolah kita harus aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Apakah sudah atau belum? Kita jadikan tempat di sekolah sebagai tempat belajar yang benar-benar mengarahkan anak untuk betul-betul belajar, berbagi, makanya Bapak Ibu, kenapa begitu banyak saya intens dengan beberapa ini untuk melihat kepada kenyamanan. Membuka pintu di bagian belakang, menambahkan WC, ya, membuat terobosan-terobosan sarana karena itu sasarannya, kantin yang transparan, yang lebih bagus, yang nanti ke depan lebih dibuat di situ supaya lebih baik. Ya, ini karena sasarannya ini supaya anak jangan lebih banyak keluar, toh mencari di luar, ya.
dan menjadikan tempat itu menjadi makanan yang memiliki nilai yang baik untuk kesehatan anak. Ya mungkin sudah berjalan, tetapi kondisinya yang perlu kita rubah. Dan ini yang perlu. Kemudian Bapak Ibu juga di dalam kegiatan pembelajaran nanti sudah menjadikan anak menjadi anak yang merasa nyaman di kelas atau tidak. Kita masing-masing melakukan refleksi, ya kan? Ini sasaran yang paling utama di sekolah penggerak. Jadikan sekolah menjadi sekolah yang aman. Anak belajar. Baik, makanya tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa kemarin kita gunakan web digital di sekolah. Nah, ini sudah untuk membuat anak suka. Kalau ini kita pengembangannya mungkin dari wifi dan sebagainya itu membuat pelaksanaan sekolah ini menjadi anak belajar dengan baik. Ini sasaran yang paling utama bagi kita semua. Jadi kalau ini kita buat, berarti kita sudah mencapai level yang tadi disebut oleh pemerintah yang kemudian untuk kita naik level menjadi sekolah yang lingkungan belajarnya baik. Kita juga menggunakan bahasa yang membuat siswa merasa bahwa ini adalah tempat belajar yang kelas buat banyak hal-hal yang membuat siswa itu merasa bahwa oh iya saya bisa melakukan kita bangun agar tahun ketiga selesai kita memiliki level nilai yang baik, kita akan mendapatkan apa? Sertifikat sekolah penggerak. Jadi tahap tahun pertama belum, tahun ketiga mungkin bisa mendapatkan sertifikat sekolah penggerak. Makanya tidak bisa kita taruh di depan sana label besar sana saya akan SMA Negeri 3 sekolah penggerak. Yang boleh kita pakai sebagai apa itu? Kalau ada sekolah yang sudah taruh di depannya itu bahwa sekolah penggerak, sekolah penggerak, kita masih perlu lagi sampai meningkatkan level tahun ketiga sudah meningkat diberikan oleh sertifikat sekolah. Dari yang sudah taruh berarti kalau saya taruh di depan bahwa kita sekolah penggerak, dan kita belum kita hanya melaksanakan program sekolah. Kalau Ibu ya. Kemudian yang berikutnya pembelajaran berpusat pada murid. Ini sasarannya di dalam kita pembelajarannya berpusat pada murid. Dulu itu kita target tanggal isinya, HD-nya harus kita capai. 2 minggu, 3 minggu selesai harus. Seperti itu. Kalau ini pembelajarannya harus kita. Makanya kemarin saya katakan pada yang saya seperti buat dulu kesepakatan kelas. Di awal pembelajaran pertama kalau sebuah kesepakatan, oke. Kalau belum setiap kegiatan pembelajaran, kalau buat kesepakatan kelas. Ini begini. Oh iya, kegiatan pembelajaran diawali begini, bla bla bla. Penilaian harus aktif, harus begini, harus buat. Tidak boleh ada yang keluar masuk. Oh, kalau ini tidak boleh lah. Kalau buat kegiatan kesepakatan kelas harus menyelesaikan apa yang diberikan pada setiap kegiatan pembelajaran. Buat itu kesepakatan supaya anak tahu. Jadi kalau dalam penilaian proses, pokoknya setelah dia melakukan kegiatan itu selesai, hasil asesmen yang tadi itu nanti akan disampaikan kepada anak bahwa hasil saya memuaskan atau tidak. Kalau ini dijalankan, kalau anak-anak akan melakukan yang positif. Perhatikan itu baik-baik. Jadi
Apa yang kemarin saya supervisi 2 di kelas 10, ini belum, maka saya perlu katakan saat ini. Pertama melakukan kegiatan pembelajaran, kesepakatan alurnya membuat apa yang harus buat. Jika anak sudah membahas dengan adanya seperti ini, anak akan membawa, ya kan? Anak yang ya, boleh dong begini. Asisten itu memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus saja boleh, atau pertanyaan matematika materi yang sudah lalu boleh, dan juga awal juga bisa dengan kegiatan project. Langsung buat apa begitu, berikan apa langsung mereka sendiri langsung. Hasilnya dikomunikasikan. Itu bisa juga dari pembelajaran asesmen awal. Jadi asesmen awal bukan hanya berupa tes. Asesmen awal bukan hanya berupa tanya jawab, tetapi bisa juga dengan project. Itu perlu. Project dengan memberikan stimulus, lalu mereka sendiri mengkaji, mengolah sendiri. Ini yang sebenarnya. Kita karena banyak kurang di kelas ya, kami pas sekolah hanya duduk di meja. Saya setelah mengikuti ini, saya cuma kalau sudah ada pembelajaran begini sangat kurang. Jadi ingat itu. Jadi kalau jika kita lakukan pembelajaran berpusat pada murid, jika ini kita lakukan, harus lebih mengarahkan kepada bagaimana anak mengembangkan dirinya. Tidak bisa anak kinestetik kita sama dengan anak audio, tidak. Kita pisahkan. Ya, kayak kemarin saya supervisi di satu geografi di situ. Kalau jika terjadi waktu yang sangat mepet, berikan ilustrasi yang lebih situasional. Kalau itu akan tadi memudahkan anak kita kan pemetaan itu peta. Wah, anak akan gila-gilaan kalau mereka buat itu dengan baik. Mereka akan cepat sekali merespon ini dengan baik. Target akhirnya tidak dapat karena memang terpaku dengan ada yang ada karena waktu seperti itu. Harus kita guru itu kita selalu cepat melihat situasi kita mulai berubah. Jangan kita hanya terpaku pada satu konsep, satu film baru. Karena lebih mengarahkan kepada apa? Anak yang memiliki komunikasi yang berbeda. Ada yang bisa berbicara, ada yang belum bisa diam. Dia berdiam. Coba dulu kalau kasih dia kertas dia mungkin menulis lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus yang dikatakan berpusat pada tadi. Jadi lebih diarahkan. Ya kita kan sudah melakukan kegiatan diagnostik anak. Tapi ibu sudah tahu petakan mereka. Tolong datanya dikasih ke guru-guru kelas 10 itu sudah tahu dia petakannya. Jadi dia mau di dalam kegiatan pembelajaran dia sudah mulai mampu membuat ini. Merancang kegiatan pembelajarannya dengan baik dan tersama dengan baik. Saya minta tolong ini, kalau kita memiliki pemahaman yang baik tentang kegiatan pembelajaran kita, yang dikatakan di istilah pembelajaran apa? Pembelajaran apa? Bermediasi itu berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru ya. Memang kita ini kan jadi bagaimana kita mengarahkan supaya ini bisa jalan. Jangan juga kita tidak akhirnya melenceng ke luar yang kita tidak inginkan, kan? Seperti itu. Jadi guru sebagai apa? Fasilitator, motivator kepada anak. Ini kemudian yang terakhir, ya, perencanaan program. Ya. Ini tindakan ke sana. Yang ini yang mungkin di sekolah kita sudah lakukan ya setiap hari Jumat. Kita kemarin dalam 1 bulan ini mungkin beberapa minggu ini kita sudah laksanakan karena agenda kita. Saya kembali ke hari Jumat kita mulai
Karena ini sudah kita jalan, hasilnya yang kita lakukan hari ini, kita mulai ke depan, kita berfokus ke sini, perencanaan program berbasis refleksi diri. Garan berbasis refleksi diri. Ini yang perlu kita lakukan lagi konsen dengan setiap penggerak, ditambah lagi dengan lihat guru yang memiliki perubahan kemampuan di tapi lihat yang mana menjadi narasumber kita berbagi taklim. Nah, untuk kita masuk pada bulan Oktober dan bulan November. Ya, kemudian refleksi guru dalam perbaikan pembelajaran terjadi. Ya. Dua poin ini yang perlu di dalam sekolah penggerak. Makanya selalu bilang, kalian dengar-dengar orang bilang berbagai praktik baik dan refleksi pembelajaran. Kan istilah ini selalu mengena kita, kan? Sekarang kan istilah ini lagi tren. Dua kata itu, dua kalimat itu yang selalu tren di kita. Ya, berbagi praktik baik dan refleksi pembelajaran, refleksi diri dalam kegiatan pembelajaran. Ya ini kalau kita lakukan terus, Bapak Ibu, serasa akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang baik untuk kita berkembang. Jangan hatinya bilang gini, bosan dari ini terus jangan ya. Bapak Ibu kan bisa berbagi juga, Bapak Ibu punya trik-trik yang baik. Apa yang telah Bapak Ibu rasakan di dalam kegiatan pembelajaran bisa berbagi. Saya lihat kemarin waktu saya ikut satu kali di sana kegiatannya sangat bagus. Ya. Dua kali saya ikut itu. Hal yang baik sekali, Bapak Ibu. Dan ini kalau kita lihat, kalau sekolah melakukan penyimbasan, jika kita sudah melalui tahapan awal selesai, baru kita akan berbagi praktik kepada sekolah-sekolah yang mereka. Tadi saya katakan sabar dulu, karena kita baru mulai berproses. Inilah yang sebenarnya gambaran yang perlu untuk Bapak Ibu pahami tentang sekolah penggerak. Kita sekolah penggerak adalah awal di dalam kegiatan kita pelaksana kurikulum merdeka. Kalau yang mandiri mah kalau dibuka baru belum berbaca, kita kan langsung ya kepada operator ya, tiba-tiba langsung sudah masuk semua. Jadi kita bersyukur kita jadi sekolah penggerak. Kita ini sebagai katalis ini. Jadi Bapak Ibu sudah memahami dengan baik. Bisa? Saya tidak perlu bilang begini, kita perlu untuk merefleksikannya saja. Ya, kita merefleksikan ini yang sebenarnya sasaran utama di dalam ini. Hasil belajar, saya ingatkan kembali. Hasil belajar, literasi numerasinya itu. Karakternya itu. Tercipta di mana? P5. Ya. Di dalam kegiatan indera. Juga di dalam kegiatan ekstra. Ekstra ini juga membuat anak menjadi memiliki kemampuan di dalam mengembangkan dirinya. Ya, seperti itu. Jadi ini yang perlu dimaknai supaya kalau ada yang mengatakan bahwa apa ini sekolah penggerak, kalian sudah tahu kita ini sebagai katalis. Ya. Kita pelaksana IKM. Berarti di setiap tahun kita mengalami hasil anak yang baik. Bisa? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Semoga. Ya.
Kalau yang seperti ini saya rasa sudah tadi dikatakan bahwa ada 5 strategi utama, yaitu pendampingan atau PMO yang nanti dari kita dengan dinas, kemudian BGP, kegiatan-kegiatan runutan yang selalu kita jalankan. Ya, kemudian ada lagi intervensi secara holistik, mulai dari SDM sekolah. SDM sekolah berarti gurunya harus memiliki kemampuan dalam melakukan transformasi pembelajaran. Transformasi pembelajarannya apa? Pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan itu perencanaan berbasis data. Hasil rapor pendidikan kita ambil sebagai dasar untuk membuat program ke depan untuk pengembangan. Hasil yang kita inginkan adalah literasi, numerasi, dan karakter yang baik ini. Ini yang perlu. Itu yang 2 itu dibilang itu ada 5 itu. Ya, pendampingan. Kedua apa tadi? Peningkatan SDM. Ketiga, perencanaan berbasis data, yaitu rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan. Kita lihat di situ. Kemudian digitalisasi. Iya. Kemarin Ibu di kegiatan di Bali, ada satu program yang dibuat oleh seorang kepala sekolah dari Bali, Pak Putu. Jadi bisa nanti Pak Oleh nanti buka di situ, dia punya itu namanya Pak Putu Wijaya itu. Dia buat digitalisasi tentang pemilihan mata pelajaran oleh siswa, pendampingan pemilihan mata pelajaran. Hasil yang kita dapatkan langsung bikin aplikasi. Jadi kemarin dibilang nanti aplikasi, kita minta waktu itu dalam kegiatan, dibilang nanti aja dia buat di situ, jadi nanti bisa coba nanti dilihat bahwa itu sudah langsung. Tapi saya pikir kita di sini kan kita memiliki kemampuan semua, jadi saya rasa tidak perlu lagi kita pakai yang lain, kita pakai saja yang kita punya. Hasil anak dipetakan juga oleh BK, ke BK, kemudian nanti akan kita buat di situ untuk proses pemilihan mata pelajaran. Yang tadi yang dibilang hanya 5 saja mata pelajaran yang dipilih oleh anak sesuai dengan kebutuhan dia di perguruan tinggi. Kalau digitalisasi yang program-program lain kan kita sudah mulai nih. Yaitu kita sudah mulai dengan penilaian dengan digitalisasi, kita sudah melakukan proses perangkat dengan digitalisasi. Ya, yang dimaksudkan di sini juga ya itu digitalisasi juga dengan PMM. Jadi kita menggunakan sistem pembelajaran, yaitu penyusunan perangkat, dengan kita adopsi dari PMM. Ini yang perlu, karena kami usahanya di depan, kita sekolah penggerak berarti kita pengguna PMM yang harus banting. Tapi makanya saya bilang setelah ini, Bapak Ibu setelah ini, setiap minggu saya akan lakukan kegiatan, saya akan punya data khusus tentang survei setiap hari dalam 1 minggu, berapa kali pendidik masuk di PMM. Saya akan buat mulai setelah kegiatan ini selesai. Bahwa saya masuk PMM hari ini, tanggal sekian, jam sekian, saya akan buat khusus di dalam format. Setelah saya ikut di sana, saya langsung punya bayangan. Saya akan buat, saya bilang absensi ya, absensi khusus 1 minggu ini berapa orang masuk di PMM, nama siapa, jam berapa, dia ambil apa, dan dia harus juga bisa memberikan dia punya revisinya itu di dalam kegiatan itu masukkan lagi ke dalam PMM. Itu berarti nilai kita akan naik. Nilai kita akan naik, Bapak Ibu. Level kita akan naik, level kita ini sesalahnya ke sana. Jadi ada 5 kan tadi itu. Pendampingan, PMO, kemudian apa namanya tadi itu? Apa itu? SDM, peningkatan SDM,
Ketiga, rapor. Ya. Keempat, perencanaannya digitalisasi. Digitalisasi. Ya. Yang ini kalau kita dapatkan ini di nomor 2 ini. Di nomor 2 ini. Mulai dari SDM sekolah, kepala sekolah guru, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan daerah. Kita ini sekolah penggerak masih tahun pertama, kita masih didampingi oleh fasilitator. Setiap bulan ini kita akan mengikuti di mana dia akan datang. Dia akan datang tanggal 30 dia di sekolah, dan dia akan menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa juga dia akan masuk ke kelas, dia langsung action. Ya Bapak Ibu siap sekali. Kalau datang hari itu saya harap kita masuk ke sana. Yang sana lagi action di kelas. Dan bikin malu. Ini yang perlu Bapak Ibu. Dia datang bilang apa, datang dia apa. Lihat sudah barang-barang yang kita bilang tadi. Bisa paham kan? Kita, saya, Ibu bilang tadi itu sudah. Jadi digitalisasi itu apa? PMM. Ada juga di modifikasi lainnya bisa kita. Kalau kita punya kan sudah banyak, dipromosikan gampang ya. Kita sudah melakukan banyak juga. Orang hal yang buat kesiswaan juga sudah programnya semua sudah ini. Jadi tolong di tim kurikulum dengan siswa dan operator sudah bagus dalam mengembangkan itu. Tapi yang paling lagi Bapak Ibu dengar baik-baik, mulai dari hari Senin saya sudah bikin daftar di mana guru masuk di PMM atau guru memberikan hasil aksi yang dia punya, aksi nyata yang dia punya, dia taruh di PMM. Maka nilai kita akan naik. Nah, ini maksudnya tadi. Kalau pendampingannya sudah. Kemudian pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan mewujudkan transformasi secara mandiri. Nanti setelah 3 tahun baru betul melakukan transformasi secara mandiri sekolah. Kalau kita sudah tahu legalitas kita. Kemudian program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia mencapai sekolah penggerak. Besaran pemerintahnya sih kementerian itu supaya semua akan menjadi sekolah penggerak. Dan salah satu yang kita juga harus kita buat adalah komunitas belajar. Dan terima kasih kita punya komunitas belajar Samanan yang jumlah sudah mulai mengalami kenaikan. Yang ini karena ini sudah yang kita promosikan. Jadi kita jadi sekolah penggerak harus ada memiliki komunitas belajar. Dan komunitas belajar kita sudah masuk pada webinar yang keempat ya. Berarti nilai tren kita di khusus sudah tinggi. Tapi kita tinggi, jangan tinggi tapi yang ini tidak jalan. Pembelajarannya belum diferensiasi. Ya kan? Itu yang kalau ini belum jalan, waduh bahaya. Digitalisasinya, gurunya kurang KPMM. Kurang KPMM berarti masuk ke PMM. Atau buka PMM, terus kirim aksi nyatanya ke PMM. Kalau ini dijalankan, berarti kita memiliki nilai yang naik. Jadi itulah sasaran daripada sekolah penggerak. Saya minta supaya ini lebih banyak, supaya mungkin ke depan Bapak Ibu ya manfaat untuk sekolahnya. Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, percepatan digitalisasi sekolah, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan tadi, ya, mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Jadi kalau nilai ini kita sudah bagus, kita buat ini bagus,
Berarti bisa keluar. Kita akan berbagi dengan apa namanya sekolah lain. Bapak Ibu ya jadi. Ya. Kayak saya lihat Ibu Tina sudah terus ya, ada lagi webinar kemarin itu. Ya, sudah berbagi banyak itu. Yang lain juga harus seperti itu, Bapak Ibu. Yang berperan saya rasa sudah tidak lagi penting, kita sudah tahu karena ini sasaran pengawas sekolah, fasilitator, kepala sekolah, komite pembelajaran guru, guru dan murid. Yang masuk dalam komite pembelajaran guru semuanya sebenarnya, semuanya masuk dalam komite pembelajaran. Nah, yang tadi di dalam visi pendidikan tadi nasional, maka kita lihat yang pertama, yang tadi Ibu katakan 5 tadi, pendampingan konsultatif dan asimetris. Pendampingan untuk sekolah, penguatan SDM sekolah, kemudian kurikulum merdeka yang tadi sudah dijelaskan, kita perlu melihat ini. Saya minta tolong lihat yang ketiga nih. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi pembelajaran sebenarnya kayak seperti di olahraga, emang lebih senang di luar lapangan, di luar sekolah, di luar kelas boleh yang dilakukan. Ada lagi kegiatan kayak kita punya suasana sekolah kita kan udah bagus sekali di anak-anak, kalau di bawah pohon ini, anak bisa belajar di situ. Nah, mereka belajar di situ lebih menyenangkan kan jalan. Ya. Kita harus sesuaikan dengan keadaan yang ada. Ini yang dikatakan di sini, baik di dalam maupun di luar. Kemudian, Bapak Ibu di sini manajemen berbasis sekolah, perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah. Dan kita lihat kemarin banyak yang baru saya temui di dalam kegiatan supervisi, dan ini menjadi satu masukan. Maka yang perlu diperhatikan yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kegiatan pembelajarannya berdiferensiasi, melihat pada kebutuhan anak. Di mana yang kita sudah lihat, kita melakukan tes diagnostik itu, lihat anak mana yang estetik, harus kita bilang. Kita setelah melakukan pemilah selesai, kita masuk ke kelas itu kita sudah tahu, anak ini kelas ini harus kita buat apa? Hanya jangan hanya itu berdiri berbicara dari A sampai Z. Ya, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah dalam supervisi, mereka pikir wah nanti duduk diam-diam saja, kalau diam saja, lebih baik saya kait saja. Kayak tak bisa suasananya tidak jelas sebenarnya yang perlu. Yang kita lihat apa sebenarnya, dari awalnya apa, buat apa awal dulu. Ya biasa dikatakan dia bikin salah, kata salam dulu, buat pertama dulu, habis itu buat kesepakatan kelas. Kalau Ibu sudah lakukan sejak awal, ya Ibu lah. Dan petakan mereka sesuai dengan asesmen awal diagnostik itu, yang asesmen pertama non kognitif itu. Baru action kegiatannya bagaimana. Saya lihat di 10.5 itu, di 10.5. Saya setelah perhatikan, anak punya kemampuan kinestetik sangat tinggi. Tapi Ibu sampai masuk kasih nggak? Betul kayak gitu. Saya hanya baru sekali saja lihat. Kinestetiknya sangat tinggi. Mereka dikasih apa tuh cepat sekali ya. Itu Ibu, saya seperti si Ibu tuh cepat sekali.
Saya bilang kalau ini disiplinnya, kalau dia terlambat seperti itu, disiplinnya kenapa dikasih tanya anak yang begitu mau? Kita sudah tahu itu. Ini kan selesai dia gagal, selesai presentasi, dia presentasi